Atau semua yang di langit ini ada waktunya, Jal. Iya. Semua ada waktunya. Jadi dulu lu berkuasa, betul. Tapi sekarang waktunya sudah mulai fading away. Saya merasa, saya udah 77 tahun. Saya harus about time, ya. Jadi kita kadang-kadang yang ini merasa bahwa aku yang bikin kau. Lantas kau harus nurut terus sama aku. Ya, nggak bisa begitu dong. Jangan pernah begitu. Nggak pernah berpikir begitu. Akhirnya kita jadi musuhan. Padahal membangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bilang sama saya, dia bilang, Bang, ngapain kita bermusuhan, Bang, gitu. Terangkul aja semua. Dan saya lihat bagus. Dan spirit itu saya pikir yang harus kita kembangkan di Republik ini. Ya, pertemanan, persahabatan. Kita beda boleh ngomong baik-baik. Saya dengan Pak Mahfud, ya kami beda waktu kemarin Pilpres. Sekarang kita dulu lagi makan goreng pisang. Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus cicak buaya. Ketika cicak buaya, Bapak jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sampai pengawal-pengawal dan ajudan saya ditarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Dan itu menegangkan Pak waktu itu ya? Kemana-mana tidak ada yang ngawal. Iya. Polisi ngundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang polisi ngundurkan diri disersi harus dipecat. Tapi tidak dipecat, mereka ngundurkan diri rame-rame sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor, pergi 12 orang. Aduh, saya bilang. 12 itu semua pengawalnya berarti ya? Pengawalnya cuma 3 ya. Tapi perangkatnya yang lain? Yang perangkat, yang jaga pintu, jaga apa gitu. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit Chandra Hamzah dan Bibit tidak salah. Tidak salah. Saya jalan kemana sendiri, wah bahaya betul ini. Di kantor, teman-teman bilang, sekjen saya, Janet, sudah Pak, nanti nyewa swasta saja gitu. Nah suatu saat, saya ingat Pak Luhut ini kan punya orang banyak aja. Terus saya telepon Pak Luhut, ini saya tidak punya pengawal nih. Gimana, kenapa? Lah ini loh, kasus cicak buaya, sudah saya selamatkan Bibit dan Chandra. Ini saya oleh polisi mau dikriminalisasi, ditakut-takutin, tidak ada pengawal gitu. Saya mau nyewa, udah jangan khawatir. Nanti akan ada yang membantu Pak Mahfud. 2 Kopassus, saya tidak tahu Kopassus benar apa tidak. Tapi Pak Mahfud bilang gitu. Bukan dari Gultor. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyaksikan episode lagi guys, tentang hubungan dua sahabat dari Prof Mahfud MD dan juga Pak Luhut guys. Ini menceritakan tentang kasus-kasus yang dulu dan juga tentang persahabatan dan pertemanan guys. Oke, untuk membangun Indonesia. Oke, gas. Pak Mahfud telepon Pak Luhut, ketemu. Naik sini, urusan apa? Kita kan teman ya. Kemarin kita beda ya sudahlah. Ya, soal beda kan. Pernah kan Pak Pak Mahfud dan Pak Luhut itu mungkin tidak dalam satu perahu politik gitu. Nah, saya dengar pernah cerita waktu itu ketika Pak Luhut di dalam pemerintahan, Pak Mahfud di luar pemerintahan, Pak Luhut datang, menurut cerita yang saya dengar dari Pak Mahfud, menawarkan jabatan penting Menko Polhukam kepada Pak Mahfud. Gimana ceritanya Pak Mahfud? Jadi waktu itu habis saya kan dulu kan pendukung Pak Prabowo, ketua timnya, tim sesnya Pak Prabowo. Terpilih kemudian Pak Jokowi. Nah, sesudah itu saya menjalin lagi hubungan Pak Luhut, ini sudah pemilu udah selesai, yuk kita ketemu. Lanjut lagi pertemanan. Waktu itu masih bicara ringan-ringan gitu, Pak Mahfud bantulah pemerintahan ini waktu itu. Tapi enggak lah Pak Luhut, saya kan kurang etis. Sudah beliau di dalam KSP itu panggil saya. Itu berarti awal periodenya Pak Jokowi. Awal periode kira-kira baru 8 bulan gitu. 8 bulan Pak Jokowi. Kayaknya Presiden mau mengganti Menko Polhukam. Ketika itu Menko Polhukamnya Pak Tejo Edi. Untuk lebih efektif. Ini diskusi kami, calonnya Pak Mahfud dan Pak Fahrul Rozi, yang sudah disebut di dalam timnya Pak Luhut yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi itu. Saya bilang, Pak Luhut, saya ini kan ketua timnya Pak Prabowo, masa saya ke situ? Enggak lah, sebaiknya yang lain dulu gitu. Ya tentu saya tidak tahu apakah dengan Pak Jokowi sudah dibicarakan waktu itu, tapi biasanya kalau sudah lewat Pak Luhut, lewat Pak Pratikno itu kan A1 itu. Saya bilang barang jadi sudah itu ya, tinggal menunggu kesediaan Pak Mahfud aja. Saya enggak lah, saya terus. Habis itu Pak Luhut, beberapa saat kamu enggak mau jabatan itu Pak Luhut, waktu itu ya, yang kemudian jadi Menkonya Pak Luhut, dari KSP pindah ke sana.
Oke. Kamu nggak mau jabatan itu, kamu jadi komisaris ya katanya. Aduh, luar biasa. Tawaran lain lagi datang. Saya nggak karena tahu Bapak apa menolak. komisaris di tempat Pak Luhut apa di BUMN, tapi beliau powerful saat itu. Kamu jadi komisaris lah, milih kamu jadi komisaris apa? Pak Luhut, saya ini bukan pengusaha, nanti malah saya jadi komisarisnya kacau katanya. Iya. Jadi Pak komisaris. Mahfud nolak lagi. Iya, nolak waktu itu. Alasannya Ini karena sudah nggak- zaman Pak Jokowi. Padahal Bapak udah nggak di pemerintahan kan sebenarnya. Kalau Saya di luar menjabat pemerintahan. itu kan nggak secara Saya di hukum nggak masalah pemerintahan. toh. Lalu waktu Pak Luhut ini yang mungkin banyak orang nggak tahu. Waktu Pak Luhut Menko Polhukam itu digagas lah dibentuknya UKP PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Negara. Ini yang sekarang jadi BPIP. Itu depan Pak Luhut. Karena dia berpikir Pak Mahfud ini harus kerja gitu. Luar biasa. Tapi saya bilang saya tidak mau di pemerintahan. Jadi saya gitu bilang. cerita lahirnya BPIP, Pak? Iya, Dari kantor Itu Kemenko kantor Polhukam. saya tuh sama Pak Mahfud itu. Safi Ma'arif, Masa Magnis Suteno, Iya. Yudi Latif, saya di kantor Pak Luhut. Kalau itu urusan idenya. ideologi saya mau. Ya, Saya kita kan lihat P4 dulu. Iya. P4 dulu. Jadi saya bilang Pak Mahfud, kenapa nggak kita usulin ke Gus Dur, ke Pak Ke Jokowi. Ya itulah kan digodok Pak Mahfud, ada Pak Magnis Suseno, Pak siapa Safi lagi? Ma'arif. Safi Ma'arif. Almarhum Ma- Safi yang Yudi almarhum. Latif, anak muda Yudi yang kita Latif. tokohkan. Yang Yudi Latif itu sebenarnya Pak Mahfud yang bawa itu. Itu Iya, yang hebat. saya, katanya. ini yang Yudi. hebat Pak, saya bilang. Dengan Pak Taufik Kemas, dengan Bu Mega ini cocok. saya Waktu bilang. itu alasan Pak Mahfud Ilmunya kalau banyak. masuk di eksekutif tidak etis, tapi kalau untuk urusan ideologi Bapak kan, mau. Artinya saya petugas negara, Petugas bukan negara, petugas oke. pemerintah. Ya, Kan gitu kan, ya, beda ya. kan. Meskipun orang sulit membedakan, bagi saya beda. Ini ideologi itu untuk siapa saja. Jadi embrio BPIP itu di kantor Pak Mahfud ya? Di kantor Pak ya Luhut. waktu itu ya? Nah, Pak Luhut pindah ke kantor Merves itu Merves. digarap di sana penyelesaiannya. Peraturannya itu saya, Pak Lambo, Pak Luhut gini. Jadilah UKP PIP itu. Tapi kemudian ketika kita milih Bu Mega usul lah lebih baik badan namanya. Iya. Kalau karena UKP itu presiden berhenti ya berhenti gitu kan. Iya, Unit kerja presiden itu harus diganti. Kalau ini harus melembaga namanya badan gitu. Iya. Nah itu sebenarnya lahirnya dari sana, gitu. Ketika ya tentu lalu banyak variasi yang menambahi, tapi inti BPIP itu lahir dari kantor. Dari situ. Luar Pak Luhut. biasa. Ketika kami mau sama-sama memberi peran terhadap negara ini. Ada cerita tentang itu Pak Luhut? Ya, saya kira yang dibilang Pak Mahfud udah betul sekali. Ya gitu ya. Ya, kita lihat P4 itu kan bagus sebenarnya. Jadi ya kita coba hidupkan lagi, tapi dalam konteks lebih ya apa kontekstual gitu loh. Dan Besti kebetulan bisa menggarap itu kira-kira gitu ya. Terus Yudi Latif waktu itu yang Mas sangat Yudi, anu ya. ya. Yang paling aktif Yudi Latif. Kalau kita Sebagai sih anak mungkin muda. seminggu sekali dipanggil untuk diskusi. Yang sehari-harinya Yudi Latif dan Pak Luhut. Karena saya juga dengan Pak Mahfud tuh kita juga sebenarnya yang sama-sama mikirin mengenai apa undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, Omnibus Law. Omnibus Law Cipta Omnibus Law di sini Pak. Yang jalin. Sebenarnya Sofian Jalil sebenarnya. Jadi Pak Sofian Jalil ini istilah Omnibus Law ini kita tidak familiar kan. Apa? Terus dia bilang ada di Amerika Omnibus Law. Itu satu undang-undang merangkum berbagai macam undang-undang. Karena kalau satu-satu direvisi, kapan selesainya? Kapan selesai? Ya. Lalu kemudian dikembangkan. Jadi begini, ingat ya Pak Luhut, saya ingatkan ya. Jadi waktu itu kan Pak Jokowi itu habis dari Tanjung Priok. Dia marah kenapa? Dwelling time. Dwelling time Oke, kok ingat. lama sekali, Iya, kok iya, sampai iya. 8 hari, 7 hari. Iya. Apa tidak bisa 2 hari atau 3 hari? Lalu Pak Darmin Nasution, bisa Pak, kami atur. Ternyata sampai berbulan-bulan tidak bisa. Diskusi di tempat Pak Luhut, apa masalahnya? Masalahnya kalau diselesaikan di Bea Cukai, nanti di anu belum selesai, di intelijen belum, di kehakiman belum, di KKP belum. Jadi semuanya jadi lama gitu. Terus gimana kata Pak Luhut? Waktu itu saya ingat yang dipanggil Pak Luhut tuh Pak Jimli, saya dan Umar Senwaji. Andrianto Umar Senwaji. Andrianto sana. Iya. Dibuat aja Pak satu pintu undang-undang. Kami usul begitu. Itu Omnibus Law itu. Bisa kata Pak Luhut. Lebih bisa, banyak kok undang-undang. Jadi undang-undang ini dicabut bagiannya, ini bagiannya cabut, jadi satu pintu. Bisa Pak. Nah terus itu bergulir Omnibus Law itu. Semula untuk laut. Ya, Tapi untuk kemudian tadi. untuk cipta kerja seluruhnya berkembang. Ya itulah dengan Pak Mahfud kita dalamin dan kemudian digulirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan sebenarnya sekarang kalau mau dibikin Omnibus Law lagi karena masih banyak, karena Presiden Prabowo ini kan jelas sekarang maunya lebih Banyak kencang yang gitu ya. yang diperbaiki, ya. Ya, jadi saya juga usulin. Kemarin dia ngomong kan, beliau ngomong di mana di dekat Bogor ini Ya, di Sentul, Pak. Sentul. Iya.
Ya kalau saya perlu dekret, saya mau perlu perpu atau perubahan, saya akan lakukan supaya membawa efisiensi. Itu saya kira kan message yang sangat jelas ya. Dan itu saya pikir ya perlu kita lakukan lagi nanti pendalaman mengenai mana-mana yang tidak harmonis gitu. Karena waktu dibuat zaman Anda misalnya undang-undang ini atau PMK ini memang cocok. Tapi zaman sekarang setelah 10 tahun, 15 tahun atau mungkin 20 tahun udah nggak jalan malah menghambat. Ya perlulah diperbaiki, diharmonisasi, dan itu harus ada keberanian. Sepanjang tidak ada konflik of interest. Makanya saya selalu bilang jangan ada orang yang toxic itu. Maksud saya itu. Jadi makanya saya dorong tadi e-katalog. E-katalog ini kan membawa perubahan yang orang nggak banyak sadar loh. Sekarang tuh semua belanja pemerintah sudah 80% sekarang melalui e-katalog. Mana ada yang OTT lagi? Kan tidak ada. Saya bilang OTT kampungan ada yang marah. Padahal jangan lupa yang membuat e-katalog itu ikut juga dari direktur pencegahan dari KPK. Orang terus main marah aja. Dia masih gaya dulu, senang ada drama-drama penangkapan 50 juta. Ini sekarang menghemat ratusan triliun loh. Penyelamatan negara, uang negara. Sekarang itu 40% kita bisa lakukan. Tapi kita masih nemukan kelemahannya. Terus perbaikin. Jadi yang dibangun adalah ekosistemnya. Jadi hukum dengan tadi sistem teknologi yang bagus. Nah, itu sekarang sedang berjalan. Dan saya pikir apa yang disampaikan Presiden Prabowo di Sentul kemarin itu sangat doable. Sangat doable. Jadi negara yang kaya gini, hasilnya itu harus ada dalam negeri kita. Sekarang, mana pernah cadangan devisa kita 151 billion dolar. Sekarang ini kan. Dan ini angka terus akan naik. Pak, ya. Ya bahwa kita masih ada masalah di sana-sini, ya pastilah. Jadi kalau kita mau segera, saya kira ya kita semua harus kompak. Makanya kalau kita beda, tadi Pak Mahfud udah bilang, ya kita beda, masa terus-terusan beda. Masa kita kalau kemarin berseberangan, terus-terusan berseberangan, Presiden Prabowo kan gitu juga, semua kan dirangkul, ditemenin. Tapi jangan dendam. Jangan dendam, itu yang saya lihat kadang-kadang ada teman-teman tuh masih ingat, oh begini, apa sih, emang lu aja yang benar. Coba kamu juga salah, gimana? Kan bisa jadi. Atau semua yang di langit ini ada waktunya, Jal. Semua ada waktunya. Jadi dulu lu berkuasa, betul. Tapi sekarang waktunya sudah mulai fading away. Saya merasa, saya udah 77 tahun. Saya harus about time. Ya. Jadi kita kadang-kadang yang ini merasa bahwa aku yang bikin kau. Lantas kau harus turut terus sama aku. Ya, nggak bisa begitu dong. Jangan pernah begitu. Nggak pernah berpikir-pikir. Akhirnya kita jadi musuhan. Padahal membangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bilang sama saya, dia bilang, Bang, ngapain kita bermusuhan, Bang, gitu. Terangkul aja semua. Dan saya lihat bagus. Dan spirit itu saya pikir yang harus kita kembangkan di Republik ini. Ya, pertemanan, persahabatan. Kita beda boleh ngomong baik-baik. Saya dengan Pak Mahfud, ya kami beda waktu kemarin Pilpres. Sekarang kita dulu lagi makan goreng pisang. Saya bilang, Pak, ini contoh yang luar biasa nih, Pak. Ya Pak Mahfud kemarin masih mau datang ke rumah saya berapa hari yang lalu lah ya. Dia bilang gini, Pak, urusannya apa? Saya bilang. Ini Pak masih politik, kau datang saja. Kalau tidak ada urusan politik, kesini aja. Makan goreng pisang kita sama singkong. Telo udah nunggu gitu, Pak ya. Satu lagi Pak, netizen nih. Saya buka aja nih. Ini guys. Semir rambut. Semir rambut. Ini netizen ini Pak, mintanya. Biasa julid-julid netizen. Jadi apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu ya tetap kinclong? On point istilahnya, Pak rambutnya tuh tetap bersih, rapi, hitam itu apa Pak? Iya. Semirnya kayak apa? Semir dong, pakai semir. Pakai semir. Ya, pakai semir dulu. Saya pakai semir biasanya ya sebulan sekali gitu ya. Oh, sebulan sekali? Ya dulu. Nah, sekarang sudah bisa di rumah kan banyak yang dari sampo sekarang. Semir itu bisa pakai sendiri kan. Sambil sampo saya disemir juga. Ambil ini, nunggu 5 menit, bila sudah hitam lagi. Terus terang, orang itu ada kalau kepalanya itu kalau rambutnya tidak putih, kepalanya botak. Iya. Kalau kepalanya tidak botak, rambutnya yang putih. Iya, gitu kan. Nah, saya tidak botak nih sampai sekarang. Itu Pak Luhut enggak botak. Itu makanya Pak. Tapi rambutnya putih sebenarnya ini. Tapi karena semir. Iya, sekarang sering semir. Pak Luhut enggak? Biar kelihatan semir lah. Sebulan sekali atau model Pak Mahfud sambil sampo juga? 3 minggu, 20 hari lah. 25 hari ya.
Ada anu juga tuh bikin tag saya di mana di Instagram saya. Dia bilang, "Opung, semir rambutnya," katanya. Waduh, diliatin juga rambutku ini. Julid Pak itu namanya netizen, makanya kita kasih pertanyaan ini. Tapi Ya. menurut mereka pada umumnya Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjaga tampilan Pak, rambut terutama. Saya nggak ada pengaruhnya buat saya. Udahlah, udah begini, udah tua juga, mau dia fine juga. Tapi gini Mas, Iya, iya. saya punya kesan dengan Pak Luhut yang sangat mendalam sampai sekarang itu. Ya, semuanya tadi yang saya Ya, ceritakan. ini kesan. kaitannya dengan pertanyaan saya Pak. Kira-kira Kesan inspirasi mendalam. apa yang didapatkan dari persahabatan yang sangat Iya, baik dan ya, lama ini? saya akan jelaskan itu dari satu pengalaman. Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus cicak buaya. Ketika cicak buaya, Bapak jadi ketua Mahkamah Sampai Konstitusi. Ya. pengawal-pengawal dan ajudan saya Cabut. ditarik. Saya sendirian loh, pejabat tinggi negara. Dan itu ring menegangkan satu. Pak waktu itu ya. Kemana-mana tidak ada yang ngawal. Betul. Iya, iya. Polisi ngundurkan diri. Kan kalau menurut undang-undang polisi ngundurkan diri disersi harus dipecat. Tapi tidak dipecat, mereka ngundurkan diri rame-rame sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, penjaga kantor, pergi 12 orang. Aduh, saya bilang. 12 itu semua pengawalnya berarti Iya, ya. pengawalnya cuma 3 ya. Tapi Ya, perangkatnya yang iya, lain. yang perangkat, yang jaga Iya. pintu, jaga apa gitu. Semua serentak ngundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit Chandra Hamzah dan Bibit tidak salah. Tidak salah. Saya jalan kemana sendiri, wah bahaya betul ini. Di kantor teman-teman bilang sekjen saya Janet sudah Pak, nanti nyewa swasta saja gitu. Nah suatu saat saya ingat Pak Luhut ini kan punya orang banyak aja. Terus saya telepon Pak Luhut, ini saya tidak punya pengawal nih. Gimana kenapa? Lah ini loh kasus cicak buaya sudah saya selamatkan Bibit dan Chandra. Ini saya oleh polisi mau dikriminalisasi, ditakut-takuti, tidak ada pengawal gitu. Saya mau nyewa, udah jangan khawatir. Nanti akan ada yang membantu Pak Mahfud. 2 Kopassus, saya tidak tahu Kopassus benar apa tidak. Tapi Pak Mahfud bilang gitu. Bukan dari Gultor. Dari Gultor. Oh, dari Gultor, Pak. Pengawal saya kan selalu ada 2 orang. Iya. Ya, sampai hari ini selalu 2 orang. Pak Cukup lah Mahfud 2 telepon orang. Pak Luhut. Ya nelpon. Oh ya sudah Mas, jangan khawatir. Ini nanti kamu kemana-mana sudah ada yang ngawasi. Bener, saya ke Jogja. Ketika itu Pak Luhut tapi Pak Luhut pedagang. udah di belum- bisnis ya. Sudah di bisnis. Kan Bukan waktu saya mengganggu ketua posisi di saya pemerintahan ya? menjabat, Pak Luhut tidak di pemerintah. luar Tapi kami biasa. sering ketemu. Udah, jangan khawatir terus. Betul. Saya ke Jogja hanya berdua dengan Sespri yang kecil itu, bukan tentara gitu. Waduh. Biasanya disambut rame-rame, tidak ada yang nyambut. Tapi begitu saya keluar ada orang berbisik, Pak. Saya orangnya Pak Luhut katanya. Bapak Wah, tenang aja. Ini nomor telepon saya. Bapak aman di sini gitu. Sampai ke sana pengamanannya Pak Iya, Luhut ya. dari sana. Saya Sampai ke Jogja situ. sudah ada yang jemput. Ya kan tidak benar juga Pak Mahfud tuh ya, masa digitukan. Ketua MK waktu itu. Ketua kan? MK, Ya, Pak. Ketua Ya, MK. itu kan nggak fair juga dong gitu kan. Ya terus saya bilang saya selalu dikasih 2 pengawal saya. Sampai hari ini saya selalu, saya cuma 2. Ya. Ya sudah kau pergi sana. Terus tanya, Bapak yang ngapa? Nah, siapa yang mau bunuh saya, saya bilang. Jadi pengawal Pak Luhut sendiri yang Ya, dikirim. saya sana? kirim, saya kasih Oke. berapa, ada 2 hari. 2 hari ya, 2 hari sampai Karena sudah dapat itu kembali. Oh, saya polisinya telepon balik. Kapolda. Ya. Saya bilang nggak benar kalian ini, saya bilang. Masa itu ketua MK diginikan, janganlah. Terus saya kasih pengawal saya dari Kopassus, saya bilang Kopassus. gitu. Terus tuh datang digantikan. Datang. Ya, jadi saya Dan bilang bener ngawal Mas, saya makan ya, saya coba makan sama istri bersama pengawal gitu. Terus yang ngantar makanan itu, pelayannya itu datang, Pak, itu ada teman Bapak di situ, katanya Bapak makan tenang aja gitu. Saya lihat, oh ini orang tadi di bandara yang dikirim Pak Luhut. Gila ya, sampai ke sana ininya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, saya dari rumah saya nyaman, tapi 2 hari sudah itu polisinya datang minta maaf dan nyuruh saya milih pengawal yang sekelas apapun Bapak milih aja kelas gitu. apapun. Jadi kembali aja. Ya, itulah hidup. Luar biasa Pak. Kita sungguh dapat inspirasi yang sangat kuat dan pelajaran buat kita Pak, buat kami juga para netizen bahwa contoh persahabatan antara Pak Mahfud dan Pak Luhut itu sungguh-sungguh bisa menjadi pelajaran dan inspirasi buat kita semua. Perbedaan kadang-kadang terjadi, tetapi kemudian ini penting Pak. Ini levelnya mesti menaikkan level itu. Perbedaan terjadi, tapi kemudian mensikapi perbedaan itu dengan sangat dewasa dan itu tidak membuat menjadi satu sama lain menjadi Saya masalah. potong dikit ya. Iya Pak. Pernah saya ulang tahun, itu Pak Mahfud tuh ngasih saya hadiah, saya kata hadiah, Iya. menulis di koran apa itu? Di koran Oh ya, di media koran massa. Sindo, koran Sindo. Sindo. Kiai Luhut. Tulisnya Kiai Luhut dan Romo Muslim. Saya bercerita gini, Iya, Pak Luhut itu kolom Bapak di Sindo? Iya, Pak Luhut itu seandainya dia orang Madura pasti jadi kiai. Sikapnya baik sekali kok, seperti kiai, santun. Muslim itu seumpama lahir di Batak, saya bilang. Saya Mahfud kalau lahir di Batak
mungkin jadi romo juga. Dia bilang jadi pendeta. Sebagai orang yang ulang tahun, itu kado ulang tahun seperti apa, Pak? Ya, tulisan Luhut? saya di ulang tahun. Ulang Pak Luhut saya memberi tulisan itu. Iya, tulisan itu. beliau Bahwa nulis. ada orang sebenarnya tidak usah karena perbedaan agama itu lalu bermusuhan. Saya dengan Pak Luhut itu sudah seperti santri, sesama santri, kiai sama kiai gitu lah. Yang penting kan bangsa dan kemanusiaan gitu. Ada tulisannya tuh di sini. Masih ingat Pak Luhut? Saya ingat saya. Gimana, Pak? Karena saya terharu sekali. Iya. Terharu sekali. Kok sampai Pak Mahfud tuh nulis di koran ulang tahun saya dan memberikan apresiasi Iya. tinggi sekali. Saya bilang, saya nggak kayak gituan lah Pak Mahfud, saya ya biasa-biasa aja. Enggak, ini pendapat saya kok. Katanya. Ya terima kasih lah Pak Mahfud. Gitu, Oh, ya. luar biasa. Saya pikir kita juga bangsa ini harus Iya, Pak. membawa sikap-sikap Persis. ya saling memaafkan dan kemudian bersatu untuk membangun republik gitu. Ya. Masa terus-terus dendam? Itu tidak mudah, Pak. Itu makanya itu pelajaran penting betul, Pak. Ya masa kita Buat dendam siapapun, ya. terus nanti Mas Rizal. Ya. Udah Anda marah terus sepanjang ya kamu sakit sendiri nanti kalau dendam-dendam terus. Ya betul. Ya, saya enggak pernah, saya marah ya. Ya nggak suka bisa aja manusia, tapi jangan dibawa lama-lama. Sebagai penutup, Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu yang diungkapkan dari dua sahabat ini guys, yang ketemunya dari era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan sampai sekarang lah guys. Dan juga ada menceritakan yaitu kasus cicak buaya guys, yang menyangkut Prof Mahfud MD dengan kepolisian atau dengan Kapolri ya guys. Dan ketika itu pengawal Prof Mahfud MD yang dari kepolisian ditarik untuk tidak mengawal lagi guys. Dan di saat-saat itu Prof Mahfud MD kebingungan karena tidak ada yang mengawal dan itu sangat membahayakan, dan langsung menelpon Bapak Luhut untuk membantu memberikan pengawalan, dan akhirnya diberi pengawalan dari Pak Luhut, yaitu dari Kopassus katanya guys, tapi nggak tahu. Dan juga itu bisa menjadikan ilmu bagi kita tentang sahabat guys, tentang persahabatan untuk kita semua guys, loyalitasnya, ketulusan hatinya, dan juga prinsip lah guys. Memang perbedaan itu tidak bisa hindari, tapi tetap kompak istilahnya gitu. Oke, tadi banyak tadi obrolan guys, lupa saya. Pokoknya ini bisa mengedukasi lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.